Shalom, jumpa lagi bersama Pastor Dedi Jatirsa, Vinyal, Jakarta. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati, biarlah Engkau turunkan pengurapan atasnya, Engkau menyucikan dan menguduskan kehidupannya Bapa, dan biarlah dia hanya menyampaikan apa yang jadi isi hati sebagai saluran kebenaran firman. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebagaimana yang sudah diumumkan pada beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini akan ada live streaming Vinyar Jakarta bersama Pastor Dedi Jatirsa hari Jumat 29 Mei 2020 pukul 5 sore. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah, adakah padamu makanan di sini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dalam perikop yang tertulis di situ, judulnya adalah perjumpaan atau penampakan. Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Nah, di dalam kisah itu Yesus dapat menghampiri mereka, murid-muridnya itu, dan kemudian Yesus tahu ada berbagai respon yang diperlihatkan oleh murid-muridnya ketika kehadiran dia, penampakan diri dia di tengah-tengah murid-murid. Ada yang setengah heran, setengah tidak percaya, bahkan ada yang mengatakan, hantukah itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu akan ragam respon yang diperlihatkan oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu dia bilang begini pada murid-muridnya, adakah padamu makanan di sini? Lalu murid-muridnya mengeluarkan makanan berupa ikan goreng dan dimakan, disantap oleh Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya itu masih belum ngeh itu ibaratnya. Lalu kemudian Yesus mencoba untuk membuka pikiran mereka akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah dia sampaikan kepada murid-muridnya ketika bersama-sama dengan dia sepanjang hidupnya selagi berada di dalam dunia. Yesus ingatkan bahwa Mesias harus mati dan tapi pada hari yang ketiga Mesias akan mengalahkan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu murid-muridnya teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka ketika itu, dan terbukalah pikiran mereka, sungguh bahwa dia adalah anak Allah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik dari konteks kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Adapun yang menjadi sorotan bagi saya yang sangat menarik di dalam perikop ini, sebuah pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia melihat respon daripada murid-murid. Adakah makanan padamu di tempat ini? Adakah makanan padamu di sini? Inilah yang Tuhan Yesus tanyakan hari ini yang sangat menarik bagi saya. Mengapa dia bertanya mengenai makanan? Mengapa Yesus tidak bilang, kenapa kamu tetap tidak percaya bahwa aku adalah dia? Tapi sekali lagi, Yesus berkata, adakah padamu makanan di sini? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tarik analogi ini pada konteks kekinian, dan dia bertanya kepada saudara dan saya, pertanyaan yang sama, adakah makanan di sini? Dalam konteks ini,
Saya akan analogikan. Makanan itu merupakan firman Tuhan. Dengan analogi makanan ini, dianalogikan sebagai firman Tuhan, maka hari-hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada Anda dan saya, kepada saudara dan saya, adakah firman Tuhan dalam hidup? Adakah firman Tuhan di sini, di hati kita? Apakah kita akan mengeluarkan makanan sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengeluarkan makanan dan memberikannya kepada Yesus? Jemaat yang dikasih Tuhan, berbicara tentang makanan, saya orang yang selalu sarapan pagi sebelum saya melakukan pekerjaan apapun. Kalau saya belum sarapan pagi, tubuh saya menjadi lemas. Saya tidak begitu bergairah menjalani kehidupan hari itu karena saya belum makan. Dan saya juga tidak siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan saya. Saya tidak bisa konsentrasi terhadap pekerjaan ketika perut saya masih kosong. Analogi ini kita tarik ke dalam kebenaran. Di dalam tubuh kita ini, tubuh, jiwa, dan roh. Untuk makanan daripada roh yang ada dalam diri kita adalah firman Tuhan. Sekali lagi, apakah kita sama seperti kita mencukupi kebutuhan tubuh kita dengan makanan-makanan jasmani kita? Kita juga memberikan makanan-makanan bagi roh kita untuk kita mampu menghadapi kehidupan dan tantangan dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia bertanya kepada Anda dan saya, pada saudara dan saya, adakah firman di sini? Adakah firman hidup kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena dengan firman itu, kita akan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan tetap berdiri tegak ketika kita berhadapan pada tekanan-tekanan kehidupan yang berada pada titik kemanusiaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman itu akan memampukan kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Tuhan itu akan membangunkan jiwa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, di dalam ayatnya yang ke-41, yang menjadi titik sentral dari konsep, dari hal yang tertarik, yang menarik bagi saya untuk disampaikan kepada kita semua hari ini, yaitu adakah padamu makanan di sini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita melihat adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya melanda di bangsa kita, tetapi melanda di hampir seluruh dunia. Ini satu fenomena yang baru kali terjadi di dalam perubahan era-era ini. Dari peralihan kepada era industri 4.0. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada titik ini, iman mulai terganggu, gereja mulai dipertanyakan, lalu iman kita sebagai orang percaya mulai goyah dengan keadaan seperti ini. Lalu kita mulai melihat bahwa adakah Tuhan dalam hidup kita? Adakah Tuhan selalu melindungi kita? Adakah Tuhan menjauhkan kita dari pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada di antara kita orang yang kita
berteping-teping. Tapi sekali lagi di tengah-tengah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, dia bertanya kepada kita, adakah firman di hati? Adakah firman di hidupmu? Adakah firman di hidupmu? Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan dalam ketidakmungkinan, dalam ketidakjelasan masa depan yang terjadi dalam hidup kita, firman itulah yang akan menguatkan dan mengokohkan. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, mengapa Tuhan bertanya kepada kita tentang firman yang ada dalam hidup kita? Jemaat yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan makanan atau terkait dengan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan harus ada dalam kehidupan kita? Mengapa firman Tuhan harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya? Sekali lagi, di dalam ayatnya ke-36 yang pertama, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, setiap saudara dan saya, ketika kita memiliki firman Tuhan atau ada firman Tuhan dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Firman Tuhan menjelaskan, Alkitab menjelaskan, ketika ada firman Tuhan dalam hidupmu, ketika ada firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita tetap berdiri teguh, walaupun berbagai musuh rebah di kiri kanan kita, berbagai nyawa tumbang di kiri kanan kita, kita tetap teguh berdiri kokoh. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa arti berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin hancur? Berdiri kokoh ini menunjukkan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan, sekalipun kita manusia memiliki rasa khawatir. Sekali lagi, bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak akan membuat kita terkejut dengan berbagai hal yang terjadi dalam dunia ini. Ada raja bangkit melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Apalagi dengan adanya COVID-19, pandemi COVID-19 ini, kita menjadi tidak heran karena apa? Karena kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan, sekalipun itu ada, maka damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, milikilah firman Tuhan dalam hidupmu, agar engkau mendapatkan damai sejahtera. Ya, yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, saya mendapatkannya pada ayat yang berikut ini. Di sini dikatakan begini. Ayat 48 yang kedua. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa kita harus berbagi kehidupan kita, pengalaman-pengalaman kebersamaan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi persoalan yang terjadi, ketika Tuhan Yesus melakukan berbagai mukjizat dalam hidup kita,
Ketika mustahilan justru terjadi dalam hidup kita ketika kita berserah pada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berbagi hidup. Kita menyampaikan tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya kembalikan ke analogi soal makan, ketika kita menikmati makanan, maka kita merasakan kelezatan daripada makan itu. Tentu kita akan cerita kepada orang lain. Ketika saya pertama kali makan aniura, makanan aniura itu adalah ikan yang dimasak dengan asam, ditaruh asam. Itu makanan ciri khas orang Batak. Saya ketika itu masih pacaran dengan istri saya ini, dan saya diajak ke rumahnya Namboru. Ke rumah Namboru daripada istri saya itu, Namborunya ini dia menyediakan aniura. Ketika dihidangkan kepada saya itu saya nikmati. Saya melihat kok agak beda ikan ini. Sepertinya tidak dimasak, tetapi saya coba menikmati. Saya ambil sepotong, mencicipi. Wow, ternyata luar biasa, memiliki rasa yang khas yang belum pernah saya cicipi. Dan saya santap habis. Dan ketika saya santap habis, saya mulai cerita. Saya mulai bilang kepada teman-teman saya, kamu pernah makan ikan yang mentah? Yang saya tahu ikan mentah itu dimakan oleh orang Jepang, tetapi di sini juga ada orang Batak. Makanan tradisional. Wow. Saya menyampaikan hal itu. Dan teman-teman yang saya ceritakan itu mereka penasaran, ingin tahu, ingin makan. Nah begitu demikian juga kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita mengalami kebersamaan hidup kita dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kita bagi kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita mau bicarakan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai Injil yang ada dalam Alkitab itu disampaikan kepada mereka, diceritakan kepada mereka. Sungguh Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Sekali lagi, ketika firman itu ada dalam hidup, kamu akan berbagi hidup kepada orang. Kita akan menyampaikan bahwa bagaimana kita menghadapi kehidupannya semakin hari semakin tidak baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, milikilah firman Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan firman Tuhan itu kita membagikan kepada orang lain tentang kehidupan yang membagikan rasa sukacita, tentang kehidupan yang mampu menghadapi masalah dan persoalan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah kabar sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan selalu menghadapi persoalan yang terjadi dalam dunia ini dengan tetap berdiri teguh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita selalu kita lakukan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hamba mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada setiap kami. Apa yang terkatakan dan didengarkan oleh jemaat Bapa, oleh setiap kami, itu merupakan perkataan yang tersampaikan kepada setiap kami. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyentuh hati setiap umat-Mu Bapa.
ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi pergumulan dalam kehidupan. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi. Kalau ada di antara setiap umatmu yang sakit saat ini, apapun sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Sebagaimana Engkau mengasihi hamba-Mu, Engkau juga mengasihi mereka. Sebagaimana Engkau melakukan berbagai mujizat kesembuhan dan Engkau lakukan itu hari-hari, Bapak, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu mengucap syukur buat kebenaran Firman. Dan hamba mengucap syukur Bapak buat setiap respon dari para pendengar Bapak, yang saya terus berdoa Bapak, apabila ada yang sakit Bapak, apabila ada yang memiliki pergumulan hidup yang mereka pikir tidak bisa lagi keluar dari pergumulan hidup, saat ini dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat firman hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.